Halo, nama saya Fiberto dan hari ini saya dan teman saya Nicholas ingin sedikit membahas tentang struktur pola keuangan desa. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai membahas apa itu struktur pola keuangan desa, kita harus tahu dulu nih, apa itu desa dan apa kayak materi-materi yang akan berhubungan dengan hal yang kita akan bahas ini. Desa pada umumnya adalah tempat di mana orang-orang tinggal dalam kelompok dan lingkungan kecil yang mempunyai batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pemerintah di tempat itu. Jadi dalam lingkungan itu mereka mempunyai kewenangan mereka sendiri, kayak punya pemerintahan dalam skala kecilnya gitulah. Nah, dalam bahasa Sanskerta, desa itu diartikan sebagai tanah kelahiran atau tumpahan darah. Nah, habis itu kita harus tahu dulu nih, apa itu struktur keuangan desa? Ya, struktur keuangan desa yang dimaksud adalah bentuk pemukiman antara desa satu dengan desa lainnya yang mempunyai perbedaan, kayak dibandingkan antara desa dan dengan desa, atau perbedaan struktur antara desa lainnya atau dengan kota atau kota lainnya. Jadi mainnya itu dibanding-bandingkan lah. Desa sebagai unit paling rendah tingkatannya dari desa, kota, dan lain-lain. Dalam struktur pemerintahan Indonesia telah udah ada sejak dulu, bukan dibentuk dekat sebelum penjajahan Belanda. Awal sejarah terbentuknya desa itu diawali dengan mulainya pengelompokan masyarakat. Nah, pengelompokan yang dimaksud adalah individu yang mulai berkumpul menjadi sebuah kelompok ataupun komunitas. Nah, hal ini tuh udah mulai terjadi tuh udah lama banget. Dan kayak alasan ini terjadi kan karena dasarnya kita sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kayak dorongan atau kodrat untuk kepentingan bersama dan kayak untuk kepentingan pribadi juga dengan bersosialisasi. Nah, inilah yang awal kayak mendorong manusia untuk membuat suatu komunitas untuk saling melindungi. Itu dulu. Nah, bukti untuk mengetahui kapan awal-awal desa di Indonesia itu muncul juga sebenarnya itu kurang pasti, tapi ada beberapa prasasti yang menunjukkan kalau misalnya desa itu mulai di sekitar tahun 1300-an Masehi. Ada prasasti Kawali di Jakarta Barat pada akhir tahun 1350 Masehi. Itu ditemukan kayak kira-kira pada saat itu desa-desa sudah ada dan ada prasasti Walandit di Tengger, Jawa Timur pada 1381 Masehi. Desa sudah ada jauh sebelum penjajahan Belanda di Indonesia, di mana penyelenggaraan desa-desa tersebut masih diselimuti dengan hukum-hukum adat yang erat. Desa adalah wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. Dan kebiasaan hidup mereka tuh masih tergantung dengan alam, dari iklim hingga letak geografis mereka. Karakteristik dari desa itu, kalau dalam sosiologi dibilang Gemeinschaft. Nah, Gemeinschaft ini mempunyai atau bisa dijelaskan sebagai sifat homogen. Mereka mempunyai hubungan-hubungan yang erat. Mereka saling mengenal satu sama lain. Mereka sering sekali melakukan gotong royong. Mereka mempunyai toleransi yang sangat kuat dan kayak proses sosial di sana tuh lambat. Berbeda dengan kota yang kita tahu. Kota adalah kayak jaringan kehidupan di mana tingkat kepadatan penduduk itu sangat tinggi dan sosial ekonominya itu bisa dibilang sebagai heterogen. Berbeda dengan desa yang dibilang sebagai Gemeinschaft. Nah, untuk kota disebutnya itu sebagai Gesellschaft. Mereka itu lebih individualis, yang tadi saya bilang heterogen, lebih berbeda. Karena di kota itu banyak juga kayak faktor-faktor materialis dan kayak banyak sekali kesenjangan sosial yang ada di kota. Nah, pada awal desa itu awalnya itu muncul sebagai tempat tinggal, sebagai tempat perlindungan. Lama-lama dia berkembang menjadi suatu support atau pendukung untuk kota. Nah,
faktornya ada kayak faktor non fisik yang mempengaruhinya seperti kondisi penduduk, fasilitas sosial, pusat pelayanan, pusat pemerintah, pusat perdagangan, pusat industri, dan lain-lainnya. Hal-hal yang seperti ini tuh adalah hal yang mendorong desa berubah menjadi sebuah kota. Habis itu ada juga hal-hal fisik atau yang kita bisa lihat secara seperti letak strategis, topografi halus, tanah subur, iklim mendukung, sumber daya alam seperti pertanian, pertambangan, perkebunan atau perikanan ini ada, dan hal ini yang mendorong desa-desa ini tuh bisa lebih maju kan. Nah, hal ini yang membuat nantinya desa berubah menjadi kota. Kayak perkembangannya lah. Masa penjajahan Jepang di Indonesia yang singkat tidak membawa banyak perubahan terbentuknya desa, atau tidak membawa banyak perubahan dalam struktur dan sistem pemerintahan Indonesia, termasuk untuk struktur dalam sejarah pembentukan desa. Secara umum pemerintahan Jepang menghapuskan demokrasi dan pemerintahan daerah pada prinsipnya IGO serta peraturan lainnya yang tetap berlaku dan tidak ada sebelumnya perubahan, sehingga desa tetap ada dan tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang ada sebelumnya. Hanya ada sedikit perubahan pada Osamu Seirei 1942 yang mengganti beberapa sebuah kepala daerah atau sebutan kepala daerah dengan bahasa Jepang seperti Shucho, Kencho, Shicho, Tokubetsushi, Guncho, Socho, dan Kucho. Dan juga ada Osamu Seirei 7 tahun 1944 yang sedikit mengubah tata cara pemilihan kepala desa. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 mengenai desa, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Dan sedangkan menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa desa adalah kesatuan umum masyarakat hukum yang memiliki batas yang benar untuk mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal dan hak nasional yang telah diakui dan dalam sistem pemerintahan RI. Di mana kita bisa menemukan desa? Desa bisa kita temukan desa-desa dari pesisir pantai, sungai, hingga di dalam hutan yang memiliki sumber air untuk keperluan mereka. Mengapa letak desa ini bertempat di tempat yang tidak menentu? Nah, dari sisi geografis, penduduk desa yang ingin membangun desa akan mencari letak desa yang tentu saja berkaitan erat dengan bentang alam berupa daratan rendah, daratan tinggi, pegunungan, dan juga daerah-daerah pesisir pantai. Daerah dengan daratan rendah cenderung lebih mudah diakses, sehingga pola persebarannya itu lebih memanjang atau linear. Nah, daerah pegunungan memiliki pola persebaran desa yang memusat, karena relief atau dan akses untuk ke tempat itu akan sedikit sulit. Kesuburan tanah dari tempat tersebut juga dan keadaan iklim akan menjadi faktor penentu jika desa tersebut akan berkembang dengan baik agar mereka bisa mempertimbangkan perkembangan dan juga mencegah jika adanya bencana alam di depannya. Nah, mengapa desa ini bisa ditemukan dekat-dekat dengan bantaran-bantaran air seperti sungai, pantai gitu? Karena pada dasarnya air sebagai sumber daya alam adalah kayak sumber daya alam utama yang dibutuhkan. Jadi dengan adanya
akses mudah ke sumber air, ini akan mempermudah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa tersebut. Nah, apa saja sih yang ada di dalam desa ini? Nah, tentu saja suatu desa memerlukan daerah atau wilayah untuk ditempati di dalam wilayah tersebut. Nah, di wilayah itu pastinya ada penduduk. Penduduk yang melakukan aktivitas-aktivitas mereka, atau aktivitas mereka ini bisa disebut sebagai perilaku. Dan penduduk desa memiliki sifat kekeluargaan yang lebih erat daripada penduduk perkotaan. Karena tempat tinggal yang saling berdekatan, keluarga di pedesaan yang masih tradisional memiliki banyak fungsi, khususnya sebagai unit ekonomi. Komunikasi secara kekeluargaan terjadi secara langsung, mendalam, dan informasi yang diberikan dalam pertukarannya bersifat informal. Dan hal ini membentuk desa sebagai suatu kelompok yang dibentuk berdasarkan faktor geografis. Desa juga dibagi menjadi beberapa jenis dan golongannya, dari kemajuan hingga jenis kegiatan atau aktivitas yang marak di desa tersebut. Desa swadaya adalah desa yang masih erat dan kebudayaannya. Mereka mereka menjaga dengan ketat tradisi dan sejarah kebudayaan mereka. Ya, desa swadaya itu artinya desa yang masih kental untuk budayanya, alias budaya itu masih dipertahankan dan tentunya untuk desa swakarya adalah desa transisi di mana pengaruhan dan perkembangan mulai muncul. Desa swasembada adalah hasil akhir perkembangan desa. Dan mereka sudah maju dalam bidang perekonomian dan memiliki relasi yang baik dengan kota. Desa tersebut kebanyakan adalah desa yang berlokasi di ibu kota kecamatan, kabupaten, atau provinsi. Desa juga dipisahkan dari pekerjaan pada penduduk secara garis besar. Desa nelayan adalah desa yang banyak nelayannya, dan desa industri yang adalah desa yang mayoritasnya adalah pekerja industri. Dan desa yang banyak petaninya yang disebut sebagai desa pertanian. Apa saja sih yang dialami desa sekarang? Lapangan pekerjaan di luar pertanian atau non agraris yang hampir tidak ada. Sistem upah pada sektor pertanian bahkan lebih rendah dari sistem upah non pertanian. Sistem kehidupan sosial budaya bersifat tradisional. Jadi keterikatan terhadap kepemilikan lahan, bentuknya kesuburan lahan pertanian. Desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam melakukan pembangunan. Hal ini tertuang dalam UU nomor 6 tahun 2014 tadi. Oleh karena itu, desa diberi kewenangan untuk mengatur pembangunan di wilayahnya sendiri. Yang menjadi tujuan itu adalah mempermudah desa dalam mewujudkan kesejahteraannya bagi warganya.